Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para wargi sadaya, para ibu, para bapak, jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur dan panjang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina kasempatan ayeuna Allah Subhanahu wa taala masihan nikmat anu kalintang agungna nyaeta urang tiasa engkal ngariung dina ngalaksanakeun sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha anu dijadwalkeun bahwa wengi kahiji di tiap bulan-bulan Masehi urang ngaoskeun ta'alif berkaitan sareng pelajaran memahami tafsir surat Al-Fatihah. Dina kesempatan anu dipayun urang ngabahas tentang dugi kana alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Neme kana kalimat alhamdulillah, di mana pujian kagungan Allah Subhanahu wa taala sadayana. Disebutkan ku para ulama yang dari Imam Ibnu Katsir bahwa alhamdu itu adalah istighraqiyah, anu artina meliputi kana sakabeh makna pujian. Di mana Imam Ibnu Katsir dibacakan wal alif wal lam fil hamdi istighraqi jami' ajnasil hamdi wa sunubihi lima. Artinya alif lam ayatna alhamdu maknana istighraq karena sakabeh jenis pujian jeung macam-macamna anu sadayana kagungan Allah Subhanahu wa taala. Begituna Allah Subhanahu wa taala dibacakan dina hadisna Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal maliku kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khair kulli wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Di mana disebutkan ke Rasulullah SAW tatkala Rasulullah SAW berdoa, salah sahiji bentuk doa teh estina pujian ka Allah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir la ilaha illallah.
Sautama-utama doa alhamdulillah. Maka dina hadis disebutkan Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, sadaya puji tetap kagungan Anjeun. Walakal mulku kulluh. Sadaya kerajaan, kepemilikan kagungan Anjeun. Wa biyadikal khairu kulluh. Dina panangan Anjeun sadaya kahadean. Wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Jeung sagala perkara bakal mulang ka Anjeun sadaya ya Allah. Jadi seperti dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitunan urang biasa ningali dina sababaraha hadis tentang kalimat alhamdu ya, keutamaan-keutamaanna. Tapi pembahasan eta terus didugikeun dina kesempatan anu kieu ayeuna. Ayeuna urang ngabahas tentang salah sahiji faidah dina alhamdulillah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dina fawaid dina surat Fawaid Tauhid di suratil Fatihah keutamaan atau pelajaran penting dina surat Al-Fatihah ngeunaan tauhid nyata dina ucapan alhamdulillah isbatu wujubil mahabbah lillah. Nyata netepkeun wajibna mika cinta karena Allah jeung mika cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an kalimatna alhamdulillah sakumaha kamari dimaknai urang ulangi we ada nyambung nanya bahwa Allah Subhanahu wa taala zat anu berhak dipuji. Jeung sakabeh pujian kembali ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana makhluk sahebat-hebatna makhluk tetap anu dipuji mah saha? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kaitkeun alhamdu jeung Rabbul alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Para wargi kaum muslimin dan dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha diuninga ku urang bahwa tatkala naon wae anu ditimpakeun ku Allah ka urang tetep sadaya padamelan Allah mah terpuji. Maka dina kata alhamdulillahirabbil alamin ieu masuk dina kategori kaitan jeung urusan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala anu ku urang dirandapan di alam dunia. Naon wae hal anu ku urang aya ayeuna itu sadayana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sadaya ketetapan Allah ditinjau atau ditingali tina sisi bahwa eta teh padamelan Allah Subhanahu wa taala, maka segala perkara anu terjadi Allah tetap dipuji. Sok sanajan ditingali tina makdurna tina hal anu terjadi ka urang kadang-kadang perkara anu urang teu ngarasa nyaman, teu ngarasa merenah, teu ngarasa bunga jeung bagja. Bahkan eusina musibah jeung malapetaka. Dina sisi makdur aya nu disebut asyarru wal khair. Alus jeung goreng.
Tapi lamun dinisbahkan karena perbuatan Allah, ayatna goreng tetap Allah mah terpuji. Komo lamun alus kabehanan. Nah sababna, sabab teu aya pada melan Allah Subhanahu wa taala anu sia-sia. Sabab eusina sadaya pada melan Allah Subhanahu wa taala hikmah keur sadaya hambana. Hatta khalqil iblis. Tepikeun ka diciptakeunana iblis Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau tina sisi makhluk da ayahna iblis teh musibah. Sabab ngaganggu. Karena fitrah anu ku Allah diciptakeun manusia bisa ibadah ka Allah. Anu disebutkan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah itu fitrah. Tapi fitrah bisa robah lamun diganggu ku saha? Iblis. Ditinjau ayana iblis keur manusia mah syarrun goreng kacida. Tapi lamun dinisbahkan karena perbuatan Allah sampurna na hiji jalma lamun fitrahna salamet tina gangguan iblis. Ieu perkara gede. Perkara anu dirandakan kurang ayana corona. Lagi serama ya corona. Corona mah ogo tapi disebut ayat. Lain eueuh teh kaciri. Dina kacirina oge. Ayeuna kitu buku-buku ada urut corona. Corona mau karena demo. Sanggeus demo cager gitu. Sampai demo umpan sarian corona. Nah contohnya terjadi musibah eta mah rek yakin hakiki dan memang aya meureun ngan beda dampakna kan teu sakumaha anu digambarkeun ku media. Musibah sampai kondisinya secara politik, ekonomi, secara kenyataan kehidupan berubah drastis ku ayana musibah. Ditinjau ku ayana corona keur urang, keur makhluk itu musibah, syar, buruk. Datang ke pasar harga naik, penghasilan eueuh. Jadi ke pasar dengan berjalan-jalan rek beli ieu mahal jadi beli halus tapi awet. Balik ka imah dah sampai deui. Jadi barokah tina corona. Bahkan gara-gara corona teh apa aya ini menang bantuan di mana itu? Di mana yang menang bantuan? Ya mah corona. Mudah-mudahan corona kita singgah. Suana. Jadi ditinjau tina sisi ayana sampai terjadi pandemi. Bahkan lain Asia unggul termasuk Eropa itu kan terkena dampak tidak corona. Musibah syarrun tapi dinisbahkan karena perbuatan Allah teu aya anu awal wa syarru laisa ilaih. So Allah Subhanahu wa taala sadaya kaburukan itu tidak boleh dinisbahkan ke Allah Subhanahu wa taala. So Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tina sisi perbuatan Allah itu adalah kesempurnaan. Sebab sadaya sifat-sifat Allah adalah maha sempurna. Ku kasampurnaanna teh moal mungkin muncul perbuatan Allah anu kurang. Allah Subhanahu wa taala nyebutkeun keur jalma-jalma nu sering ngadoa sifatan jalma mukmin iman kana perbuatan Allah kesampurna. Allah nyebutkeun Rabbana ma khalaqta hadza ayat ciptaan Allah anu batil. Ngan peda lamun dinisbahkeun ka makhluk anu aya dinisbahkeun kana makdur anu diciptakeunana itu adalah baina syarri wal khair. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'alna ayat teh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ayat teh
wa ja'alna al-khaira wa syarra fitnah. Minal khairi wa syarri fitnah. Kami ngajadikeun keur aranjeun kabeh ayana hade digoreng sebagai ujian. Jadi ayana manusia sehat ujian, ayana gering ujian, ayana balai ujian, ayana kabunga ujian. Makanya Allah nyebutkeun falanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was thamarat. Basyiris sabirin. Sakumaha tadi disebutkan diumumkan bahwa sebagian dulu orang aya mayunan orang dina kahirupan di alam dunia ia merupakan ujian. Ujian kerja anu hirup keneh. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafa lil mar'i bi mauti akhihi ibah. Cukup kerjalma mukmin mah lamun ayat dulurna maut teh jadi mau idoh, jadi nasihat. Coba itu kan kematian seseorang anu mangrupakeun bisa jadi jalma anu kurang dibika cinta, anu dibika nyana, anu kurang di apa? Disanjung, dihormati, dimuliakeun, ternyata apa? Meninggal. Maka di situ ujian besar, tapi kalau sebutkan itu apa? Syai', sesuatu yang sedikit. Wala nabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was thamarat. Hilang sebagian jiwa anu aya di sekitar urang, itu ujian. Maka semua ujian dia Allah Subhanahu wa taala ke makhluk itu bisa jadi apa? Sesuatu anu buruk. Kehilangan atau kalengitan jalma-jalma anu di sekitar kita itu satu buruk, beban berat. Terlebih orang itu adalah berpengaruh terhadap apa? Keadaan keluarga, itu beban berat sekali. Seperti itu. Tapi semua itu terjadi itu adalah hikmahnya besar. Ambil satu sampel tadi, dengan meninggalnya seseorang, itu semua orang yang hidup itu telah diberi nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberi nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat secara apa? Indrawi, terlihat. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di bumi ini adalah fana. Fana, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Pasti jalma nu hirup di dunia mah ujung-ujungna kematian. Maka lamun ditimpakeun musibah, obat keur hirup di alam dunia mah ngan ukur sabar. Naon sababna? Imma urang anu bakal berakhir tina eta musibah atawa jalma anu ngadatangkeun musibah. Jalma anu jadi wasilah ayana musibah anu bakal leungit. Sabab sakabeh anu aya di alam dunia pasti apa? Fana, hilang semuanya. Kenikmatan anu ku urang diraih ayeuna leungit. Sababaraha waktu anu bakal datang. Kasusah anu diradapan ku urang bakal leungit sababaraha waktu anu bakal itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala nutup dina ayatna wa basyiris sabirin. Jalma anu bakal menang kagumbiraan diberi kabar gembira ku jaminan surga, jalma anu sabar dina sakabeh ujian. Sabab teu aya amalan anu paling mendasar melebihi sabar teh aya. Sabar mah hukumna wajib. Lamun jalma teu sabar berarti apa? Iman kana takdir Allah itu lemah. Balik kana kalimat tadi alhamdulillah.
Iman karena takdir Allah itu lemah, bahkan bisa jadi eueuh. Maka Allah Subhanahu wa taala nyebutkeun dina Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Teu aya musibah anu nimpa angin sadayana apa? Atas izin Allah. Dan iman bahwa sakabeh musibah teh Allah anu netepkeun. Makana obat pikeun salamet dina apa? Dina neraka tatkala yang hadapan musibah naon? Allah Subhanahu wa taala wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tuh kaitannya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jalma anu iman ka Allah, Allah bakal mere pituduh kana hatena. Allah Subhanahu wa taala ngaitkeun musibah, Allah Subhanahu wa taala ngaitkeun jeung iman. Sabab manusia moal bisa sabar bener dina musibah anu ku Allah ditimpakeun ka sakabeh makhlukna, angin lamun eta manusia adalah iman ka Allah. Begituna jalma anu iman itu kaitanna jeung sabar. Nah, kurang balik di kana masalah tadi. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah nyebutin dina kalimat alhamdulillah dalilun ala al-mahabbah. Dina kalimat alhamdulillah teh ieu pendalilan tentang mahabbah, tentang cintana seorang hamba ka Allah Subhanahu wa taala. Parentah Allah supaya hambana cinta ka saha? Ka Allah. Naon sababna? Sabab Allah Subhanahu wa taala nyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, maknana bahwa sakabeh nikmat anu dibikeun ka hambana datang ti Allah. Jeung zat anu berhak mendapatkan kecintaan teh nyaeta zat anu memang memberikan kebaikan jeung nikmat. Maka lamun jalma maca alhamdulillah ya, tapi kondisina leuwih kacintaanna ka Allah Subhanahu wa taala, maka eta jalma identik kana henteu paham tentang karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Munculna kalimat alhamdulillah mahabbatan lillah, karena kecintaan ka Allah sabab iman sakabeh nikmat-nikmat anu aya dina dirina datang bisa ti Allah Subhanahu. Termasuk nikmatna hidayah, termasuk nikmatna taufik. Maka dusta lamun jalma anu kondisina memuji Allah Subhanahu wa taala tapi dirina henteu narima karena setiap ketetapan Allah. Ya. Dirina henteu narima karena setiap ketetapan Allah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala anu dimaksud di dinya aya dua. Ketetapan syar'i, ketetapan kauni. Ketetapan kauni kabehanana ge tunduk takluk moal bisa protes. Tapi lamun ketetapan syar'i kadang-kadang urang loba mikir. Maka dusta kecintaan ka Allah Subhanahu wa taala tatkala hiji jalma muji ka Allah, lamun eta jalma henteu narima kana ketetapan Allah secara utuh. Ai ketetapan Allah secara kauni mah narima. Contoh umpamanya apa? Turun hujan. Rek jalma mukmin, jalma kafir, sasatoan, tatangkalan, tutubuhan, taneuh kabeh moal anu nolak. Anu protes, malah anu protes. Protes kajian teh da ngerbaseur. Urang diciptakeun jadi lalaki atau awewe, ieu malah anu nolak, malah anu protes.
Tek anu protes ge anggar we na jadi robah jadi laki ge anggar awewe gitu. Jadi disebut apa? Trans TV. Transgender. Seperti itu. Tetap. Mal bisa protes. Semakin diprotes, semakin orang itu akan merasakan kewalahan. Faman syadda ilan nar. Semakin protes pinarakan. Wala yughayyiranna khalqallah. Eta jalma ngarobah ciptaan Allah. Itu adalah mengikuti jalan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala nyebutkeun tina ketetapan kauniyah yang protes walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Urusan ketetapan kaunimah kabeh makhluk ge narima berserah diri. Rek kondisina narimakeun atawa kondisina teu narimakeun terpaksa. Rek taat atawa terpaksa. Maka tatkala turun hujan jalma mukmin mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Sebab teu bisa ditolak hujan mah. Datang angin, Allahumma inni as'aluka khairaha. Teu bisa ditolak. Angin gede jiwa kumaha oge, mal bisa ditolak. Datang tsunami, ditolak. Bahkan kamari mah aya santri karena santri tadi namakan mas santren di mana di masing-masing guru lagi ilmu bapakna ya. Tapi pas saya ini masalah, Ustaz saya dapat video ini. Video nanti saya orang mau protes tentang penciptaan alam semesta. Karena dia berpikir sesuatu itu dengan akalnya tanpa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz cenah hari kiamat tepan poe Jumat. Berarti beureun moal serentak di dunia. Ya kan? Pada orang itu termasuk kita belum kemudian kan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Hari Jumat itu diciptakannya Adam, kemudian dibangkitkan terus. Maka dikeluarkannya Adam dari apa? Surga. Terus kiamat pun hari Jumat, tapi Jumat itu bukan bagi rahat. Cuma disebutkan, jadi ayat itu. Berarti di dunia ini tatkala kiamat itu tidak serentak, sama. Di dia hari Jumat, jadi itu hari Kamis, gitu ya. Pernah ngalamin tuh bapak gitu. Alhamdulillah, udah berapa otaknya kabung pulsa kota. Jadi bapak ikan itu agar hari Jumat. Dari batu lupa sekali batan pesawat kan itu. Bahkan ayah jalma puasa di dia subuh datang ke itu can maghrib coba ya. Ayah beres 24 jam. Muter we dulu ke pesawat, pas turun kan maghrib. 24 jam. Kan sababna terusnya nutur-nutur padan poe. Dan itu terjadi. Seperti itu. Kemana? Kiamat sampai Jumat, malam sampai Kamis. Can datang sampai Jumat. Berarti can kiamat, berarti itu serentak. Oke? Secara hisiah, ya, secara akal juga ya, seperti itu. Jawabannya apa? Jawab aja. Ada orang ateis senantiasa bertanya. Ayo jawab. Jawab. Ada salwa, lamun di kaum muslimin menanyakan, lamun Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir, berarti Allah sudah pernah cicing di arsy. Nah, sebabnya turun setiap sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir itu nafsu soal. Itu pertanyaannya sama.
Maka saya jawab, jawabannya gampang. Lamun poena dijieun ku Pak RT mah heueuh moal sempak. Atas eta. Eta jawaban. Lamun poe eta nu bogana Pak RT, moal sempak. Terus jawabannya cukup gitu. Ya. Ayo ngabogaan poe, ngabogaan bumi, langit teh saha? Beres atuh cerita itu udah ditanya. Jangan menghukumi sesuatu alam semesta ku akal urang. Tapi berpikir semua alam semesta itu saha ngabogaan. Makanya disebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya akal manusia itu apa? Terbatas. Naon cenah Ustaz buktina mah tsunami we. Sok beritakeun tsunami. Aya teu tsunami di Aceh beda jeung di Sri Lanka. Sarua kabeh ge poe naon? Poe eta, tanggalna eta di sarua. Ai Sri Lanka jeung apa? Jeung Aceh deukeut apa jauh? Jauh. Beda sabaraha jam. Tapi pemberitaannya sama. Sarua tanggalna, sarua poena, bahkan jamnya berdekatan. Allahumma musta'an. Fakta. Kalau masalah kiamat, abehanana. Allahumma. Maka Allah Subhanahu wa taala dibuktikan ku gempa. Nah itu pelajaran tekuduri triat gitu ya. Tekuduri triat. Nah, seperti itulah. Cuma memang kalimat alhamdulillahirabbil alamin ya masyaallah ya. Pelajaran munculnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Al-Mun'im, Al-Muslih, memberi nikmat, anu mengatur kerapihan seluruh alam semesta. Urang berjalan sirah di luhur, suku di handap, itu geus moal bisa diprotes. Coba lamun Allah dibalikin. Allahu Akbar. Orang berbicara ayatnya disebut bagaimana tentang keseimbangan makhluk hidup. Eta teh disebut pernah belajar ilmu biologi. Naon sababna jelema leumpang teu ragrag? Jawabanna mah hirup. Kan itu diteliti mereka itu. Ini adalah ada gaya keseimbangan dalam tubuh. Kemudian tempat keseimbangannya adalah di genderang telinga. Pernah bahas? Saya mau pernah dengar. Aduh, bener bukan salah. Maka tiba heula ti mimiti diajar eta teu pernah percaya. Naon sababna? Loba jelema nu genderangna totos leumpangna mah jalan. Leumpangna mah normal gitu. Benar deh. Tidak begitu dipercaya. Tapi boleh gak orang meneliti semua? Boleh. Seperti itu. Tapi ku satu fakta gitu. Itu bisa dijawab. Aya nu gendang sampurna salamet terus pendengaranna bagus tapi lumpuh. Itu satu kenikmatan. Nah, tatkala manusia itu nerima karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara kauni, maka kudu bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala nurunkeun kitab-kitabna, ngutus rasul-rasulna supaya orang bisa ibadah ka Allah salayan jalan anu ku Allah ditentukeun gitu. Rek ucapkeun alhamdulillahirabbil alamin tapi urang mun ibadah kana jalan Allah. Pamuhalan mah. Sabab hakikatna teu narima kana aturan Allah Subhanahu wa taala. So alhamdulillah. Makanya sifat mahabbah, kecintaan ke Allah betul-betul apa sempurna. Hatta ditakdirkan setiap di antara orang terkena musibah, tatkala ditanya kumaha kaayaanana, alhamdulillah ala kulli hal. Sabab iman bahwa bisa jadi leungitna naon anu kurang dipikahayang teh barokah.
Bisa jadi kondisinya jadi berkah keur di dunia, berkah di akhirat. Sampai itu sesuatu anu kepastian. Lamun kondisinya urang tumarima karena ketetapan Allah. Ieu disebut mahabbah. Akar muncul mahabbah. Maka disuruh dina apa? Lamun kamari Nisa aya pembahasan tentang apa? Cinta kepada Rasulullah SAW antara fakta dan khayalan. Ya? Cinta kalau Rasulullah SAW antara fakta dan pengakuan. Dan khayalan. Pengakuan. Pengakuan itu kan khayalan unggul. Maka saya lebih mengungkapkan kalau pengakuan itu bisa benar, tapi kalau khayalan tidak ada yang benar. Antara fakta dan khayalan. Orang mencintai Rasulullah SAW itu adalah dengan khayalan. Bahkan orang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan khayalan. Mencintai Allah Subhanahu dengan khayalan. Mencintai Rasulullah SAW dengan khayalan. Sementara mencintai dunia dan mencintai syahwatnya kenyataan. Bagaimana dia berhayal? Baik Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan oleh para ulama tentang ayatul mihnah. Sebuah ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini fakta. Karena orang mengaku cinta Allah itu berhayal. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Mereka mengaku cinta Allah sampai dia mengatakan kamilah anak Allah dan kamilah apa? Orang-orang yang memang dicintai Allah. Ya. Khayal. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Hayalan. Allah menyebutkan lagi. Hayalan. Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan belaka. Hayalan sebenarnya. Allah SWT uji. Nah, salah satu bentuk hal anu mesti muncul hakikat kecintaan teh narima karena ketetapan Allah secara syar'i. Ya ujian, Pak. Ujian anu paling gede teh menerima ketetapan Allah secara syar'i. Bahkan permusuhan antara para nabi dan kaumna tatkala para nabi ngajak supaya manusia narimakeun ketetapan Allah anu syar'i. Dari para nabi mah moal ngajarkeun tentang macul. Moal ngajarkeun tentang bagaimana mencari keuntungan dalam dagang. Dan itu mah sifatna fitriyah, tabiiyah. Para nabi itu datang mengajarkan bagaimana manusia itu bertauhid, beribadah kepada Allah. Pertama dari sisi al-qasdu, tujuan beribadah. Saha anu kudu diibadahi teh? Negakkeun kalimat la ilaha illallah ti mimiti Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wasallam ngajarkeun la ilaha illallah. Nu dituju teh Allah dina ibadah. Anu kadua anu diajarkan ku para nabi tah lamun geus apa nu dituju Allah teh tah kieu bentuk ibadahna. Aya para nabi, ieu nu disebut ketetapan syar'i. Tah jalma anu cinta ka Allah teh bakal cinta kana sakabeh ketetapan Allah. Kadituna teh ridho. Lain ridho lamun musibah lain ridho ku musibahna, tapi ridho karena ketetapan Allah sehingga yang harupan eta musibah teh kena kana sabar. Lamun datang perintah Allah kondisina berat, tapi apa? Yakin ketetapan Allah, kadituna bakal sabar sampai manehna melaksanakan. Karena ketetapan Allah sabar. Ieu nu disebut alhamdulillah. Jadi realisasina mah keur kahirupan urang sapopoe. Maka
anu berkaitan jeung ketetapan Allah balik ka dinya. Maka Al-Fatihah disebut umul kitab. Salajengna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah ngebahas tentang Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Ringkas. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Rabb itu mengandung makna dari kata robba yarubbu tarbiyah. Robba yarubbu robban. Ada robba yurabbi tarbiyah. Itu maknanya. Para ulama menyebutkan tentang apa? Seperti kalimat robba ibukum. Itu dari kata rob. Maka makna rob lamun tina kata robba yarubbu itu mengandung dua makna, mengandung dua keadaan. Anu kahiji bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat anu menciptakan. Itu Rabb. Itu mana Rabb yarubbu. Yang kedua mengandung bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat anu menetapkan urusan serta mengatur urusan makhluk. Itu Rabb. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Disebutkan alaqah sifat Allah dan konsekuensi berita di situ. Kalau Allah menyebutkan alhamdulillah, kenapa Allah dipuji? Jawabannya di belakang, karena Allah Rabbul Alamin. Allah anu ciptakan, Allah anu ngatur. Berarti Allah anu memiliki segala hal. Kemudian Rabb mana tarbiyah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengatur sedikit demi sedikit kepada hal yang lebih sempurna. Salah satu anu Allah Subhanahu wa taala disebutkan salah sahiji tanda kebesaran Allah adalah apa? Setelah langit dan bumi dan seterusnya adalah pernikahan. Itu sesuatu yang bukan akli. Pernikahan itu salah satu tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ia tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan dua pasangan, laki-laki dan perempuan. Ia mual bisa akal masuk, mual bisa apa? Perasaan dia masuk. Mual. Itu adalah tanda kebesaran Allah. Mual bisa diikuti. Dua insan, laki-laki perempuan, itu keduanya menikah. Adanya rohbah. Itu tanda kebesaran. Berikutnya, sama Allah Subhanahu wa taala panjang tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi khalaqalakum wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi. Tanda-tanda. Itu adalah mana Rabb secara singkat. Kemudian al-alamin. Nah, disebutkan Imam Ibnu Katsir tentang Rabb. Wa Rabbu huwal malikul mutasarrif wa yutlaqu fil lughah 'ala as-sayyid wa 'ala al-mutasarrif lil islah. Wa kullu dhalika sahihun fi haqqillah. Wa la yusta'malu ar-rabbu li ghairillah bal bil idhafah. Taqulu rabbud dar rabbu kada wa amma ar-rabb fala yuqalu illa lillahi 'azza wa jalla. Wa qad qila innahu al-ismul a'zam. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ar-rabb, kalimat ar-rabb ya, alif lam rabb di situ. Maknanya adalah al-malik, yang memiliki, yang merajai. Al-mutasarrif, yang mengatur.
Wa yutlaqu fil lughah. Di dalam bahasa Arab kata Rabb itu secara mutlak maknanya adalah as-sayyid. Oleh karena itu nggak boleh makhluk secara mutlak disebutkan sayyid. Ya Rasulullah antas sayyid, itu tidak boleh. Ya Jibril antas sayyid, nggak boleh. Apalagi kalau mamanya orang di sekitar kita, wahai fulan antas sayyid, nggak boleh. Kalau menggunakan as-sayyid, yaitu suudah mutlak, nggak boleh secara mutlak dimutlakan gitu. Maka suatu ketika disebutkan hal tersebut kepada Nabi SAW, qala la taqul alayya as-sayyid. Kata Nabi SAW, anjeun ulah rek ngucapkeun ka kami kau Muhammad adalah as-sayyid. Maksudnya apa? Seorang sosok yang menjadi tuan segalanya, menjadi tuan dari segalanya. Fa innallaha huwas sayyid, kata Rasulullah SAW. Sabab ayu disebut sayyid anu mutlak maka ukur Allah Subhanahu wa taala. La taqul alayya as-sayyid. Karena sama dengan mengatakan anta ar-rabbu. Ya. Ketika disebutkan anta ar-rabbu. Begitulah bahasa Fir'aun menyebutkan ana rabbukumul a'la, ay ana sayyidukumul ulia. Ay ana sayyidukumul ali. Itu sayyid dimaksud. Kami majikan. Kami tuan secara mutlak kerajaan. Sebab apa? Bani Israel kami hadana jadi hamba pada saat itu. Makanya tatkala Musa alaihissalam dalam sebuah riwayat Allah Ta'ala datang mendakwahi Fir'aun, menyampaikan tentang dakwah tauhid, beribadah kepada Allah. Kemudian Fir'aun di dalam hatinya betul-betul paham, secara fitrahnya menerima. Kemudian dia mengumpulkan orang-orang dan penasehatnya, termasuk salah seorang penasehatnya adalah Haman. Maka inilah disebutkan teman yang buruk itu bisa merubah fitrah. Karena Haman ini adalah teman yang sangat buruk sekali. Maka Fir'aun menyampaikan, karena seorang raja itu biasanya memiliki sifat bijak. Karena dia terbiasa membawa apa? Rakyatnya. Tapi penasehat kadang-kadang mengambil sebuah dari kesimpulan. Ketika berbicara, maka disebutkan adalah Allah, dia Fir'aun menyebutkan bahwa apa yang dibawa oleh Musa itu kayaknya benar. Kenapa? Karena dia meyakinkan bahwa Musa, makanya Fir'aun mengatakan untuk membuktikan bahwa, memaksakan membuktikan bahwa Musa itu dusta, maka Fir'aun di tengah-tengah manusia mengatakan kepada Haman, wahai Haman, bikinkan aku bangunan tinggi menjulang. Aku akan bertemu dengan Tuhannya Musa dan aku akan pastikan Musa ini dusta. Karena Fir'aun mengingkari tentang Allah ada di atas. Sedangkan Nabi Musa mengatakan Allah ada di atas, sehingga Fir'aun mengatakan ij'alni sarha la'alli attari'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhibah. Wahai Haman, bikinkan aku akan ketemu dengan Tuhannya Musa dan aku yakin itu dusta. Karena itu sebagai apa? Memaksakan untuk membuat bahwa dalam pemikiran manusia bahwa Musa ini dusta. Karena Fir'aun pun naik ke sana tidak bertemu dengan Tuhannya Musa. Paham ya? Oleh karena itu orang yang mengingkari apa Allah itu di atas, yang pertama kali siapa? Fir'aun. Seperti itu. Nah, itu adalah kata as-sayyid. Maka ketika Fir'aun datang, kayaknya Musa ini apa? Benar. Sebelum mengatakan itu, kemudian apa dia mengatakan? Apa kata Haman? Haman mengatakan kepada Fir'aun, hal takunu 'abdan ba'da an takuna rabba? Apa kamu rela kamu menjadi sosok bersama dengan para budak, hamba saja itu hamba, sementara kamu adalah Rabb bagi mereka? Fasta'ala wastakbar. Maka mulailah begitu. Itulah yang disebut dengan apa? Provokasi. Teman yang baik menjadi baik, teman yang buruk, fitrah yang sudah mengalir, dia mengatakan bahwa jangan Musa benar gitu. Tapi ketika kondisinya
syahwat berkumpul, teman yang buruk berkumpul, semuanya maka tertutuplah. Makanya Allah menyebutkan wastaiqanat anfusuhum dzulman wa 'uluwwan. Fir'aun dan kaumnya itu secara jiwanya meyakini benarnya apa yang dibawa oleh Musa. Tapi apa? Kesombongan yang menutupnya. Kesombongan apa? Setelah dia paham, kemudian dia mengingkari, itu sombong namanya. Makanya orang-orang yang diberikan kesombongan sedikit walaupun sebiji sawi itu tidak akan masuk surga. Karena kesombongan itu muncul setelah dia tahu benarnya. Karena lamun tak apal benar nama lain sombong anak teh. Iblis dikatakan sombong, kafirnya karena kesombongan, karena dia tahu zat yang paling harus dia taati adalah Allah. Tapi dia menyombongkan diri, tidak mau taat. Bahkan iblis tidak pernah tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesombongannya maka Allah jadikan kafir. Maka kalau umpamanya di antara kita ada penyakit sombong, maka hati-hati, sebagus apapun pemahaman yang akan sampai kepada kita tidak akan pernah diterima. Makanya kadang-kadang orang teh karek nampo beungeun lagi ciceup dan ngadengi. Nah sababna muncul kesombongan. Nah sababna geus apal pasti bejakeun teh eta ya. Jadi lamun orang yang sombong mah itu sudah paham apa yang akan diceritakan orang lain. Karena si dia sudah tahu lebih dulu. Tapi kalau dia tidak sombong, maka dia akan mengalir, pemahamannya itu mengalir masuk ke dalam pikiran. Itu adalah kalau tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Moal asup surga jalma anu tersimpan dina hatena sebiji sawi kesombongan. Sebab kesombongan sebiji sawi eta bakal menolak kebenaran. Itu kesombongan. Makanya mau bisa masuk surga. Sebab naon bener lagi cerita. Satu. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, la taqul alayya sayyid. Kamu jangan mengatakan aku adalah as-sayyid. Maksudnya apa? Tuhan dari seluruh makhluk. Enggak boleh. Fa innallaha huwas sayyid. Karena as-sayyidul mutlaq hanyalah siapa? Allah. Seperti itu. Oleh itu tidak bisa, tapi suasana. Karena kalau orang mengatakan Rasulullah SAW adalah sayyid al-mutlaq, berarti dia telah menyamakan Allah dengan Rasul. Itulah hakikat asyirku. Itulah hakikat apa? Kesyirikan. Itu makanya disebutkan di sini as-sayyid al-mutasarrif lil Islam. Cukup. Panjang ting untuk malam. Nah, kalau lagi anu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ayeuna urang sampun jadinya hingga yang patarasan sekian 5 menit. Set itu maos tangtos nguping upami istilah laukana khairan lasabaquna ilaite ku Imam Syafi'i upami saya tangtos para sahabat parantos ngalaksanakeun tipayun gitu. Tapi di sisi lain kang tos nguping deui Imam Syafi'i aya ngungkapkeun istilah bid'ah hasanah. Kumaha eta penjelasanna? Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Ieu dinukil ke Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Intan kala anjeunna menafsirkan tentang orang-orang munafik. Orang munafik dalam Al-Qur'an menyebutkan lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau ada kebaikan, orang mukmin enggak mungkin mendahului kami mendapatkan kebaikan. Orang munafik, orang-orang musyrik. Maka Imam Ibnu Katsir mengungkapkan lau kana khairan, kalau itu baik, ketika orang munafik mengatakan orang mukmin itu tidak mungkin baik, berarti mafhum mukhalafahnya orang mukmin harus meyakini para sahabat itu adalah apa? Baik. Tidak ada kebaikan kecuali memang para sahabat ya dahului. Itu seperti itu. Adapun tentang apa? Apakah di dalam permasalahan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah? Ya, ungkapan para ulama mengatakan tentang bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah itu adalah ada pengataan
bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Fal bid'atu wal hasanah hiya al bid'atu allati tuwafiqu sunnah. Wa amma al bid'atu sayyi'ah fa hiya al bid'atu allati tukhalifu sunnah. Jadi disebut bid'ah hasanah itu adalah setiap bid'ah yang dinisbahkan kepada agama, tapi di situ adalah konsekuensi bagian dari agama, seperti yang disebutkan oleh para ulama mutakhir disebut fasalihul salat dan lain. Adapun bid'ah sayyi'ah yaitu ibadatun atau sebuah ibadah yang tukhalifu syar'a, lam yathbut anhu syar'u. Semua bentuk amalan ibadah atau umpamanya ajaran atau pemikiran atau aktivitas yang dikaitkan dengan agama, yang agama tidak melaksanakan dari awal, itu disebut sayyi'ah. Maka disebutkan munkar. Maka para ulama itu mutaqaddimin senantiasa mengatakan hadhihi munkar, ini munkar. Bid'ah munkar sayyi' seperti itu. Adapun bid'ah hasanah itu hasanahnya dinisbahkan kepada kita, itu keluar dari kalam Imam Syafi'i. Keluar dari kalam Imam Syafi'i. Maksud bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang memang di situ konsekuensinya dari apa? Tuntunan syariat. Maka para ulama setelahnya seperti Al-Mawardi dan Kang Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah hasanah yang disebutkan di situ adalah seperti hal-hal yang memang kalau dilihat dari sisi pelaksanaannya tidak ada. Di zaman Nabi tidak ada. Makanya para ulama mutaakhirin menyebutkan tentang apa yang tidak terjadi di zaman Nabi kemudian terjadi hari ini, apakah semuanya jadi bid'ah dan seterusnya. Maka para ulama membagi dua. Kalau di sana memungkinkan berarti tarkuhu sunnah, meninggalkan. Tapi kalau di sana memang tidak memungkinkan, maka meninggalkannya belum tentu apa? Belum tentu sunnah, karena bisa jadi ada konsekuensi setelah. Itu definisi yang disebut oleh Allah Ta'ala. Maka Imam Al-Mawardi dan yang ini mengatakan bahwa yang dimaksud bid'ah hasanah di situ adalah bimakna lughah. Yang diungkapkan dalam Syafi'i adalah lughawiyan. Kalimatul bid'ah bimakna lughawiyan secara bahasa. Karena secara bahasa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada semisal sebelumnya. Itu adalah kalimat. Maka disebutkan badi'us ma kuntu bid'an minar rusul. Aku adalah bukan rasul yang bid'ah. Maksudnya Nabi Muhammad itu bukan rasul yang baru, dari judul sudah ada rasul gitu. Seperti itu. Itu mana dari bid'ah. Kalau ada seorang anak sudah mengenal tentang dakwah seperti ini, mengenal dakwah tentang sunnah, akan tapi orang tuanya belum sampai situ, belum paham tentang gerak anaknya, tapi mengkhawatirkan anaknya takut enggak gitu setelahnya. Maka disinilah tantangan untuk apa? Tantangan untuk senantiasa istiqomah di atas sunnah. Cara menyikapinya adalah sebenarnya orang yang semua orang muslim itu tidak ada yang aneh. Semua syariat Islam itu sebenarnya tidak ada yang aneh. Cuma biasanya pemberitaan orang yang membuat aneh. Kalau orang melaksanakan syariat Islam, aneh. Bila merajin ke masjid disebut minta dari rajin itu bisa jadi teroris. Masa orang yang rajin ke masjid disebut apa teroris? Nama ceramah disuruh pakaian dia gitu, kan itu Nabi salam gitu. Padahal itu benar syariat. Jadi yang membuat itu adalah bukan agamanya dan bukan tidak paham tentang sunnah. Akan tetapi apa? Pemberitaan di tengah-tengah masyarakat itu yang merusak. Contoh umpamanya sekarang orang yang berdakwah menegakkan tauhid, mengingkari syirik, menegakkan sunnah, mengingkari disebutkan apa? Oh ini mah dakwahnya Wahabi. Orang kita Wahabi semuanya. Orang seperti ini Wahabi. Apa di mana Wahabi? Dikenal jika kumaha disebut Wahabi, diberecap di mana-mana disebutkan Wahabi. Padahal cantak itu jamaah paling Wahabi. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karena itu ketika disampaikan tentang hal seperti ini, bersabarlah. Dan tidak perlu dilawan, dan bukan untuk dilawan, tidak.
bersabar dan istiqomah di atas sunnah, belajar terus dan seterusnya. Karena setiap orang yang menegakkan sunnah pasti dia memiliki akhlak mulia. Tapi kalau umpamanya antum mengenal tentang dakwah sunnah tapi akhlaknya diburuk, berarti antum tidak berada di atas sunnah. Kepada orang umpamanya merendahkan orang lain, kemudian menganggap orang lain bodoh dan seterusnya, itu tidak punya akhlak. Itu tidak mengenal sunnah pada dasarnya. Semakin orang itu mengenal sunnah, semakin tinggi kemuliaan dan akhlaknya. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi jalan yang dia tempuh. Itu seperti itu. Maka ketika mendapatkan kondisi seperti banyak, ya, bergaulah dengan mereka. Sampai ada teman saya itu yang diusir dari rumahnya. Ada. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua melihat anak yang rajin seperti ini khawatir menikahnya rajin gitu. Kenapa? Yang mempengaruhi pada dirinya itu adalah was-was, khawatir. Nah, mana itu tersalu anjing batur gitu. Model umpamanya ada seorang anak perempuan mengenal sunnah, dia usia sudah melewati 23 tahun, belum ada laki-laki yang datang, itu orang tua was-was. Damane itu seperti itu. Itu was-was terkena. Padahal perempuan itu apa? Paham tentang sunnah, dia tahu. Dia tidak pernah berhubungan dengan yang bukan mahramnya. Tapi orang tua karena memang sudah kondisi lingkungan dan kehidupannya itu wajar, udah awawe umur saat itu udah datang gitu kan, baru was-was akhirnya. Tidak dikuben deh. Akhirnya yang disalahkan syariat. Seperti itu. Padahal kalau dia melihat, oh kalau anak seperti ini pasti yang datangnya pun orang yang soleh. Cuma yang datang orang soleh kemana pun orang tua, nabi menuturkan soleh. Perempuannya taat ketika disebutkan, dan seterusnya. Pas masuk ke situ ternyata orang tuanya apa? Bapak anak garangi saja barang, pandai pemuda anak soleh gitu. Sebenarnya yang menghalangi jodoh yang soleh itu siapa? Gitu kan kalau ditanya. Paham ya? Dan makanya terus istiqomah. Dan tidak boleh khawatir. Saya katakan tadi di awal bahwa dunia ini adalah fana. Imam kita yang lebih dulu berakhir, atau orang yang berada dalam kedoliman yang lebih dulu berakhir. Kewajiban kita adalah bersabar. Makanya penyakit yang menghantarkan kaum muslimin terjerumus kepada pemberontakan adalah sifat tergesa-gesa. Contoh, bagaimana? Orang sekarang ingin menegakkan khilafah Islamiyah di negeri Indonesia ini. Dengan ketergesa-gesaan akhirnya muncul hukum, kaidah-kaidah yang keluar dari agama Allah. Nah, soalnya siapa tergesa-gesa? Nah, sieun lamun hukum Islam tegak urang geus maafat gitu. Terus jalan terus. Allah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan. Sifat makanya Allah Rasul SAW mengatakan al-ajalah minasyaitan. Termasuk ketika mendapatkan sunnah kadang-kadang orang tergesa-gesa. Ada seorang anak mendapatkan hidayah, dia diberikan hidayah, rajin belajar dan seterusnya. Dia tidak pernah mengkoreksi tentang perjalanan hidayahnya. Dan dia ingin orang tuanya mendapatkan hidayah instan, berbeda dengan dirinya. Itu ketergesa-gesaan, akhirnya jadi durhaka. Jadi tahu sunnah jadi durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa melampaui masa kelam menuju hidayah itu perjalanannya panjang. Dan itu langsung ngerti jadi jelema teh. Adi geus ngerti kadang-kadang maksa batur kudu tereng. Ngerti kan tidak berpikir. Allah menyebutkan semuanya fase dan proses. Barang siapa yang mengingkari proses, maka dia mencacati tentang apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam dakwah itu tidak mengenal. Coba Rasulullah SAW mendakwai Abu Thalib. Bisa bayangkan ya. Rasulullah SAW mendakwai orang Abu Bakar cepat masuk Islam, kemudian masuk Islam masuk Islam. Abu Thalib pagi linggisik tak? Abu Thalib. Nabi SAW apa kata Nabi SAW? Abu Thalib mungkin Fatimahnya. Nabi senantiasa datang itu dia menampakkan amal saleh dan senantiasa kepada Abu Thalib menyodorkan ini syariat. Makanya Abu Thalib sangat paham terhadap syariat Rasulullah SAW. Makanya syair Abu Thalib itu termaktub di sisi orang Arab sampai hari ini. Dia mengatakan salah satu potongan yang saya sedikit agak paham, sedikit saya hafal, karena panjang tidak tahu saya.
Beliau mengatakan apa? Abu Thalib mengatakan, dia mengatakan bahwa wa ra'aitu khairal adyani wa dinu ibnu akhi. Maknanya seperti itu. Dan aku melihat sebaik-baik agama adalah agama yang dibawa oleh anak saudaraku. Dia mengingkari seperti itu. Tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah Nabi berhenti? Sudah lulus semua itu. Tapi sampai Abu Thalib meninggal, terus didakwahi. Memang kalau hidayah tidak menyapa, bukan urusan. Proses demikian juga ketika ini. Maka ketika mendapati orang tua seperti itu, kewajibannya adalah bersabar di atas sunnah. Tidak ada yang lain. Bersabarlah di atas sunnah. Itu adalah akhlak. Jadi kalau lurus semua, hari orang menang hidayah dari patek tongkat belakang mana karena undar balik karena igiran pas batur kudu mati begitu. Bersabar, terus bersabar karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang itu dikatakan sabar? Seseorang itu dikatakan sabar adalah dia komitmen di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, itu sabar. Maka sabar itu para ulama menyebutkan ada dalam 3 kondisi. Dalam perintah Allah berarti komitmen di atas perintah Allah sampai terus melaksanakan. Yang kedua adalah ketika dalam larangan Allah, dia komitmen di atas aturan Allah. Kalau Allah melarangnya, dia tinggalkan. Itu sabar. Ketika berkaitan dengan ketetapan Allah secara kauni, maka dia tidak murtad. Itu bahasa Sunda, tidak menggerutu, tekukulutruk, karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tekukulutus. Itu senantiasa terima. Nah, seperti itu. Apakah kesabaran itu ada batasnya? Ada. Kematian. Kalau sudah meninggal sama sabar. Terbatas. Ya, kalau sabar itu ada derajat paling rendah berarti tidak ada batasnya. Karena ibadah paling besar adalah sabar. Tidak ada batas. Saya tegas sabar berarti jangan sabar. Saya tegas sabar tiba heula teh kitu berarti jangan sabar. Kalau orang sabar harus mau ngomong sabar deh. Mana tegas di sabar tuh? Berarti kan teu sabar orang ngomong. Ahli kalimat sabar mah tidak ada istilah dengan fi'il madhi. Gitu. Kalau masih terus berlanjut. Gus di sabaran geus naon? Can sabar masa ngomong gitu. Kalau sabar mah teu kudu ngomong santai. Kalau lamun wani sakarepan teu wani kabur gitu kan gitu. Sabar. Apakah kecintaan itu ada batasnya? Apakah cinta itu ada batasnya? Ada batasnya. Kalau cinta ini adalah makhluk dengan makhluk. Kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ada batasnya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala batasnya adalah kemurnian ketundukan hanya kepada Allah. Makanya berkaitan dengan cinta, Syekhul Islam menyebutkan itu al-mahabbatu la hadda laha. Mahabbah itu, nukil itu namanya kecintaan itu tidak ada apa? Tidak ada definisinya. Walakin ma'lumun bidaruri. Tapi orang yang mencintai itu adalah diketahui secara apa? Kenyataan. Dan cinta mah tidak bisa dibeja-beja gitu. Tapi maklum, orang yang mencintai terhadap sesuatu yang dicintainya senantiasa dia mentaati. Orang yang mencintai. Perhatikan, kalau Anda cinta kepada Nabi berarti apa? Taat kepada Nabi. Gak ada kalimat yang lain. Cinta itu tidak bisa diobrol dengan lisan. Oh, saya mau cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Nabi. Tapi itu taat. Tatkala datang dari sunnah Nabi dia tidak mengikuti. Mana cinta Nabi? Al-muhibbu liman yuhibbu yuti'. Orang yang mencintai terhadap yang dicintainya itu kuncinya adalah dia tunduk taat di situ. Itu cinta. Kalau cinta kepada makhluk terbatas dengan apa? Terbatas dengan ketaatan kepada Allah. Maka cinta itu ada 4.
Ya, cinta itu ada 4. Yang pertama adalah cinta ibadah. Cinta yang sifatnya ibadah. Fala yakunu illa lillah. Fala takunu illa lillah. Tidak boleh cinta ini adalah kecuali hanya kepada Allah. Cinta yang sifatnya ibadah adalah mengumpulkan, menghinakan diri, kerendahan, pengagungan. Di situ. Itu ibadah. Tidak boleh cinta ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah cinta yang sifatnya ibadah ini mencakup semua kecintaan yang merupakan konsekuensi dari kecintaan ibadah ini. Bisa syirik, bisa tauhid, bisa taat, bisa maksiat. Misal, mahabbatur rajuli li ajlil mahbub. Kecintaan seseorang karena yang dicintainya. Kalau dia mencintai sesuatu karena mengagungkan sesuatu yang lain, berarti cintanya apa? Musyrik. Kalau dia mencintai sesuatu karena itu adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tauhid. Kalau dia mencintai sesuatu itu karena kemaksiatan, berarti cinta maksiat. Kalau mencintai sesuatu itu karena ketaatan kepada Allah, berarti dia taat. Ini mahabbah. Ini mahabbah ibadah. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan mahabbah mahabbatu at-tabi'iyah. Mahabbah yang sifatnya tabi'iyah, tabiat. Mahabbah yang sifatnya tabiat ini, tabiat itu meliputi 3 hal. Pertama, yang disebut dengan mahabbatul isfaq. Cinta yang sifatnya kasih sayang. Cinta yang sifatnya kasih sayang ini seperti orang tua kepada anaknya. Itu gak bisa diceritakan. Oleh karena itu definisi cinta itu berat untuk didefinisikan. Karena harus meliputi semuanya. Mahabbatul isfaq. Kalau orang sudah orang tua cinta kepada anaknya itu tidak bisa dibandingkan. Dan teka harti kan. Jelemah bisa resep ke anaknya. Apa yang menurut yang mendorong kita mencintai anak kita apa? Apakah kita harapkan bahwa anak kita menjadi orang yang sesuatu gitu di suatu yang akan datang kemudian menjamin kita bahagia? Kan tidak ada di situ. Tapi semua orang tua Allah jibilahkan, Allah tabiatkan mencintai anak. Hatta binatang. Siap fitrah tabiat. Bahkan kecintaan orang tua terhadap anaknya itu tidak ada iwal, tidak ada pengganti, tidak ada iwal. Tidak bisa digantikan. Ya. Makanya kecintaan orang tua kepada anak mah fitrah. Fitrah. Yang ketiga adalah mahabbatul ijlal. Mahabbah yang sifatnya adalah penghormatan. Ini cinta anak kepada orang tuanya. Kalau cinta anak kepada orang tuanya ini kasabun. Kasbun. Usaha. Karena Allah tabiatkan anak itu durhaka kepada orang tuanya. Karena manusia itu doluman jahulan, pangdolim-dolim, anaknya tak kuat. Makanya kasban. Tabiat anak itu durhaka kepada orang tua. Sebab orang yang paling tidak berterima kasih adalah anak. Seorang anak itu tidak pernah menghargai tentang usaha orang tua. Rek timiti-leti, komo geus gede, komo geus bisa jeung kolot kadang-kadang pokok kolot. Dia pernah menghargai. Itu tabiat. Makanya kasban, Allah Subhanahu kaitkan antara tauhid dengan berbakti kepada orang tua, kaitkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu sesuatu yang besar. Allah tetapkan tauhid, Allah tetapkan berbakti kepada kedua orang tua ini. Kasban, kasab. Tabiat, sok rasa. Perkara anu paling kita lupakan dari jasa adalah orang tua. Lamun diberi ku batur 50.000 mending. Ya kan? Apa yang diberikan orang tua kita nggak pernah ingat. Bahkan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tua, seorang
kita berjasa kepada orang tua. Alhamdulillah. Itu tabiat. Makanya belajar untuk belajar agama, belajar sunnah itu salah satunya untuk mengetahui hak-hak orang tua. Yang hari ini krisis di negeri ini. Bahkan di negeri ini sudah mulai seperti di orang barat. Sampai apa? Ada orang tua yang dibunuh oleh anak. Bahkan gegantawangan nyarekan kolot itu biasa kadang-kadang. Bahkan ada orang tua yang rumahnya dilempari anaknya sebab anaknya nggak dikasih modal untuk jualan bakso ini. Kenapa? Karena miskin di sini. Kemudian yang terakhir adalah mahabbah syahwaniyah. Kecintaan yang sifatnya syahwat.